Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di kelas dramaturgi angkatan 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam pertemuan hari ini. Dan pada pertemuan hari ini kita akan bicara soal bagaimana relasi teater sekolah, teater kampus, dan teater umum. Kalau kita definisikan teater sekolah itu bisa dikatakan sebagai teater yang berasal dari sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, ada sekolah menengah atas atau SMA. Untuk kelas-kelas itu di SD pun juga ada madrasah ibtidaiyah, di SMP ada madrasah sanawiyah, dan di SMA itu ada madrasah aliyah, ya, dan juga ada sekolah menengah kejuruan. Di sekolah-sekolah ini tumbuh dan berkembang teater meskipun dalam berbagai kondisi atau pertumbuhan yang tentunya tidak sama satu sama lainnya. Yang kedua, untuk teater kampus itu juga ada teater kampus seni dan teater kampus non seni. Artinya teater kampus seni itu yang memang di dalamnya dipelajari sepenuhnya tentang seni. Sedangkan teater kampus non seni hanya sebagian saja yang mengajarkan tentang seni atau tidak ada sama sekali. Kampus seni itu misalnya ISBI, ya, Institut Seni Budaya Indonesia, yang ada di Aceh, ada di Padang Panjang, ada di Bandung, ada di Yogyakarta, Surakarta, dan juga ada di Denpasar dan Makassar, dan bahkan di Papua ada sekolah seni, Institut Seni Budaya Indonesia. Dan yang non seni itu uh, bisa di universitas atau sekolah tinggi yang di dalamnya mereka belajar hukum, belajar ekonomi, bahkan belajar ilmu-ilmu eksakta, tetapi mereka beraktivitas di dalam dunia seni. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa sekolah di teater-teater umum ini bergabung baik itu dari kalangan sekolah maupun dari kalangan universitas atau perguruan tinggi. Kalau kita lihat secara umum, teater-teater di lingkungan itu semua berkembang, semua hidup, semua menjalankan aktivitasnya dengan penuh semangat. Namun kita juga harus menyadari fluktuasi dari masing-masing komunitas, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi maupun umum. Fluktuasi itu disebabkan oleh banyak hal, ya. Bisa disebabkan oleh regenerasi yang mandul gitu ya, atau adanya pergantian-pergantian kepemimpinan, adanya pewarisan-pewarisan metodologis yang kadang-kadang tidak mampu untuk dijadikan batu pijakan atau starting point di dalam pengembangan seni yang dijalankan itu. Nah, kalau kita lihat di kalangan pelajar, yang perlu kita lihat itu bagaimana kalangan pelajar itu punya motif-motif di dalam menjalankan kehidupannya, dan itu akan mempengaruhi bagaimana teater itu diperlakukan. Disinilah sering terjadi masalah-masalah serius, ya, di mana pewarisan yang terjadi di dalam teater sekolah itu lebih cenderung kepada apa yang dahulu atau sebelumnya atau mentradisi di dalam teater sekolah. Akibatnya dia tidak update, akibatnya dia tidak mampu untuk menjadi
bagian dari manusia masa kini, tidak menjadi bagian manusia kontemporer yang membutuhkan satu pergerakan yang lebih masif terhadap individuasi seseorang menghadapi teater. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi di perguruan tinggi maupun teater umum. Kalau kita lihat di perguruan tinggi, individuasi itu terkadang bisa diredam. Karena apa? Karena ikatan-ikatan terhadap seni itu semakin kuat. Artinya, kalau orang yang berada di teater non seni, mereka pasti punya ikatan-ikatan emosional sesama mahasiswa. Kemudian di yang perguruan tinggi seni, mereka punya ikatan-ikatan estetik, punya ikatan-ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam memperjuangkan seni itu sendiri. Sedangkan pada teater umum kita melihat bahwa relasi individuasi itu juga kuat, tetapi ada upaya untuk membangun relasi-relasi yang lain, misalnya relasi kultural. Teater A misalnya di sebuah kota atau sebuah provinsi, misal katakanlah di Surabaya, ada teater A, mereka bisa bertahan hidup karena dipelihara oleh katakanlah spirit kultural, ya, karena sesama arek Surabaya misalnya, mereka akan terus memperjuangkan teater itu. Tetapi di situ akan terjadi juga kompetisi-kompetisi di dalam ideologis misalnya. Misalnya di sebuah teater A itu yang tadi berasal dari budaya arek, mereka akan berhadapan dengan kompetisi-kompetisi historis yang terjadi, ya, misalnya saya lebih senior, si A lebih senior, si B masih junior. Itu relasi historis yang kadang-kadang juga dapat merusak dinamika kultural dan ideologisnya. Nah, ini ya, jadi walaupun kita satu ideologi di dalam teater itu, kadang-kadang relasi historis itu juga membuat orang bisa memisahkan diri dari teater. Itu terjadi pada beberapa teater umum. Begitu juga misalnya ketika pimpinannya meninggal dunia dan tidak memimpin lagi komunitas itu, maka komunitas itu juga akan tenggelam, seperti Bengkel Teater Rendra. Ya, sekarang kita tidak bisa melihat lagi teater Bengkel Teater Rendra itu karena berpulangnya W.S. Rendra misalnya. Nah, ini juga terjadi pada teater kecil Arifin Cenur, terjadi pada teater populer Teguh Karya, dan banyak sekali di beberapa daerah lain yang tidak terhitung jumlahnya terjadi hal-hal yang semacam itu. Nah, ini satu kondisi yang kita melihat juga pada seni-seni lainnya. Sanggar-sanggar tari, sanggar-sanggar yang mengerjakan seni-seni pertunjukan pada umumnya, atau itu kalau sudah tidak ada pimpinannya, kemudian terjadi relasi-relasi lain yang tidak bisa atau tidak mampu untuk dijadikan alat mengembangkan atau menghidupkan teater itu sendiri atau seni yang ada di dalam suatu komunitas. Sekarang kita menelisik teater pelajar kita. Teater pelajar kita itu di satu sisi diminati dengan sangat tinggi oleh pelajar, tapi di sisi lain dia berhadapan dengan pola-pola pengajaran yang terkadang itu mengasingkan pelajar itu pada dunia seni. Ya, saya melihat ada unsur-unsur kemaksaan pada metode-metodologi tertentu sehingga siswa merasa dirinya bukan bagian dari dunia teater, atau mereka merasa bahwa teater telah membuat mereka menjadi manusia yang asing di sekitarnya. Inilah yang perlu diperhatikan oleh para pendidik teater di lingkungan sekolah. Jadikanlah teater itu intim, jadikanlah teater itu
benar-benar merupakan kerja kolektif yang berasal dari semua individu yang ada di dalamnya atau semua personil yang ada di dalamnya. Kalau tidak, maka akan terjadilah satu peristiwa yang mengenaskan ya. Siswa merasa asing, individuasinya tidak bisa tercurahkan, ekspresi personalnya tersumbat. Akibatnya dia merasa teater itu sebagai penghambat dari pertumbuhannya. Untuk itulah perlu bagi para pendidik teater di sekolah itu mempelajari situasi yang dihadapi oleh siswa dan juga bagaimana siswa itu bisa berekspresi sebagaimana mestinya. Sedangkan lingkungan teater kampus tentu akan berbeda situasinya, apalagi dia akan berkaitan dengan kampus seni dan non seni. Ini dua hal yang akan berbeda. Di kampus seni kompetisinya akan lebih pada kompetisi artistik, sedangkan di kampus-kampus non seni kompetisi-kompetisinya juga akan beragam, tidak hanya di persoalan artistik, tetapi juga akan masuk ada persoalan-persoalan historis, persoalan-persoalan kemampuan intelektual. Jadi kadang-kadang di teater kampus itu ada yang merasa lebih tahu tentang teater sehingga meremehkan atau membuat orang-orang yang baru belajar teater itu merasa terasing juga. Nah, inilah yang harus diperhatikan, bagaimana orang-orang yang berada di luar jangkauan intelektualitas teater itu harus diciptakan kesetaraan berpikirnya. Dominasi berpikir dari mereka yang merasa lebih banyak tahu tentang teater itu berakibat langsung pada terkurasnya energi untuk orang-orang yang baru bekerja di teater itu menghadapi teater. Nah, jadi ini satu hal yang benar-benar harus dipikirkan oleh teman-teman yang berada di teater atau di komunitas non seni. Kalau di teater umum kita lihat unsur-unsur itu lebih banyak juga oleh kesibukan-kesibukan ya. Bahwa misalnya saya masuk dalam satu teater komunitas teater umum yang bukan sekolah, bukan perguruan tinggi, di dalamnya juga ada mahasiswa, ada siswa dan sebagainya itu, atau orang-orang yang bekerja secara penuh kemudian baru bisa bekerja di teater malam hari. Ini juga ada persoalan-persoalan serius yang harus dipecahkan untuk menghadapi situasi seperti itu. Situasi bekerja di teater itu harus benar-benar memperhatikan dengan punya perasaan yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan-kebutuhan berteater. Jadi berteater itu bukan sebuah paksaan. Teater itu bukan sebuah penjara. Teater itu bukan sebuah tempat orang untuk berkumpul semata-mata atau semata-mata berkumpul. Di situ ada pergulatan, ada persaingan, ada usaha-usaha keras untuk menjadikan teater itu sebagai kebutuhan hidup. Mengapa dia kebutuhan hidup? Karena di teater itu kita belajar bersama. Kita menggali unsur-unsur yang dapat menghidupkan kita bersama. Jadi bagaimana kita menghadapi pergolakan-pergolakan di dalam lingkungan kita, termasuk pergolakan sosial, pergolakan politik, kita tidak terasing dengan semua itu. Kita menjadi bagian darinya, termasuk pergolakan di dalam rumah tangga. Kita bisa mengekspresikan semua itu di dalam bagaimana kita menyikapi teater sebagai bagian dari cara kita, sebagai bagian dari bagaimana kita menciptakan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang dapat membuat kita menjadi manusia, membuat kita hidup menjadi lebih baik, membuat kita bisa bergerak
seperti yang kita inginkan. Itulah mungkin catatan singkat saya dalam pertemuan kali ini tentang relasi teater pelajar, teater kampus atau teater perguruan tinggi dan teater umum. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya karena pada kesempatan ini cukup darurat dengan situasi yang kebetulan saya dalam perjalanan dan pertemuan kita harus terjadi dan bagaimanapun kita harus melaksanakan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam hangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.